السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian yang tiang hormati, yang tiang muliakan, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita masih dalam pembahasan hadis-hadis al-arba'in, hadis-hadis al-arba'in an-nawawiyah. Dan malam hari ini kita masuk ke dalam hadis yang ke-17. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, dari seorang sahabat yang bernama Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah mensyariatkan, memerintahkan untuk berbuat baik di dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, maka apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata, dan apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah seseorang dari kalian dia tajamkan pisaunya, ya, dasaklah dikdah. Wal yurih dzabihatahu, dan dia buat nyaman hewan sembelihannya. Rawahu Muslimun, hadis ini jamaah sekalian diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Nah, ini dia hadis yang ke-17. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang ingin kita ambil. Si pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha, sesungguhnya Allah, katabal ihsana, memerintahkan al-ihsan, ala kulli syai'in, di dalam segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala merintahang ita al-ihsan. Apa makna al-ihsan ini? Menurut bahasa Arab, jamaah sekalian, al-ihsan ini berbuat baik, ya. Jadi Allah memerintahkan kita berbuat baik. Dan perlu kita ingat kembali, tolak ukur perbuatan itu baik adalah agama. Si jari tolak ukur perbuatan itu baik, tolak ukurnya adalah agama.
Mana yang dipandang baik oleh agama itu sudah yang baik, meskipun manusia memandangnya kurang baik. Ya. Mana yang dipandang tidak baik oleh agama, berarti itu tidak baik, meskipun banyak manusia memandangnya baik. Jadi si jari tolak ukur apa jemaah sekalian? Agama. Makanya perlu lihat ucapan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Apa kata Abdullah bin Umar? Kullu bid'atin dalalatun. Selapu bid'ah itu sesat. Wa in ra'ahan nasu hasanatan, meskipun manusia memandangnya hasanah baik. Selapu bid'ah itu sesat, semua bid'ah itu sesat. Kenapa? Karena agama memandangnya sesat. Agama memandangnya buruk. Wa in ra'ahan nasu hasanatan, meskipun semua manusia memandangnya baik. Jadi si jari tolak ukur itu apa? Agama. Iya. Ya luwih lalu jamaah sekalian, perbuatan yang dipandang baik oleh agama tapi manusia memandangnya kurang baik. Ya luwih lalu jamaah sekalian, perbuatan yang dipandang tidak baik oleh agama lagu manusia memandangnya baik. Maka pelungguh pegang ini sebagai kaidah, tolak ukur perbuatan itu baik adalah agama. Ya. Ndekna perasaan, ndekna akal, ndekna adat istiadat, ndekna ucapan fulan, ucapan allan, tidak, agama. Kemudian yang kedua, di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbuat baik. Pertanyaannya, kenapa Allah suruh kita berbuat baik? Kan Allah Subhanahu wa taala suruh kita berbuat baik. Ulama mengatakan ada beberapa alasan. Alasan si pertama, karena Allah itu Tuhan yang maha baik. Bahkan dalam sebagian riwayat hadis ini jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha muhsinun, sesungguhnya Allah itu muhsin, Tuhan yang maha berbuat baik. Yuhibbul ihsana ila kulli syai', Allah mencintai perbuatan baik terhadap segala sesuatu. Karena Allah itu Tuhan maha baik. Ini si pertama. Ya. Allah nyuruh ida berbuat baik karena Allah itu Tuhan yang maha baik. Ini pertama. Alasan yang kedua, kenapa kita perlu berbuat baik? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berbuat baik kepada kita. Dende itamele Allah saja yang berbuat baik kepada kita, tetapi kita tidak berbuat baik. Makanya pelungguh perhatikan ayat Al-Quran. Tatkala Allah menyuruh Nabi Muhammad berbuat baik, apa kata Allah di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin, dan berbuat baiklah wahai Rasul, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini alasan si kedua. Allah berbuat baik timpa kita, maka kita pun juga berbuat baik. Alasan yang ketiga jamaah sekalian, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya. Bahkan si angkun cintanya Allah kepada orang yang berbuat baik, Allah berjanji tidak akan menyia-nyiakan kebaikan seseorang. Ndek nara kebaikan sia-sia, ndek nara. Ya. Terkadang kita jamaah sekalian, kebaikan kita tidak dihargai oleh manusia. Ida berbuat baik timpa tetangga anda, lagu ndek na hargainya si tetangga anda. Ida berbuat baik timpa anak dah sendiri, kadang ndek na hargainya si anak dah. Tetapi Allah tidak seperti itu.
Allah berfirman dalam Al-Quran, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala dan ganjaran al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Ya. Ini saking cintanya Allah kepada kebaikan. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, ndek nagen sia-sia. Makanya kalau kita paham ini jamaah sekalian, ndek tagen khawatir berbuat baik. Ya kadang kita arak khawatir tah. Kan ndek dah mele berbuat baik, angka tiang khawatir nanti jangan-jangan perbuatan baik saya tidak dihargai. Jangan-jangan perbuatan baik saya tidak dihormati, tidak dinilai. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghargainya. Baik. Ini jamaah sekalian minimal paling tidak telu alasan kenapa Allah suruh kita berbuat baik. Si pertama karena Allah Maha baik. Si kedua karena Allah sudah berbuat baik kepada kita. Si ketelu karena Allah cinta kepada kebaikan. Bahkan si angkun cintanya Allah kepada kebaikan, Allah suruh kita membalas keburukan dengan kebaikan. Lagu ya sulit ini. Allah katakan idfa' billati hiya ahsan, balas keburukan orang dengan cara kebaikan. Cuman ya sulit. Jangankan balas keburukan dengan kebaikan, balas kebaikan pun kadang berat masih. Ya. Masih ada diri ta jiwa air susu dibalas dengan air tuba itu. Ya. Kebaikan orang pun kadang dia balas ya dengan kebaikan. Apalagi akan membalas keburukan dengan kebaikan. Ini jadi tingkat tinggi ini. Baik. Kita kembali, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perbuatan baik. Ala kulli syai'in, di dalam segala sesuatu. Perbuatan baik ini di mana? Dalam segala hal. Amalan hati berbuat baik dengan amalan hati. Amalan lisan berbuat baik dengan lisan. Amalan badan berbuat baik dengan badan. Harta berbuat baik dengan harta. Di dalam segala hal. Ngadu hati anda ada berusaha berbuat baik karena arak dosa hati. Perhatikan di antara dosa hati jamaah sekalian, gibah hati. Dia kita anggap gibah itu lisan saja. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Banyak orang berusaha menjauhkan diri dari gibah lisan. Bagus itu. Dah jauh dari gibah lisan bagus. Tetapi di saat yang sama dia jatuh di dalam gibah hati, kata beliau. Gibatul qalb. Simbe gibah hati ini suudzon, buruk sangka. Buruk sangka. Ini gibah hati ini. Kenapa? Karena dengan hati kita menggibah orang itu. Kita tak ada dengan solat sambil nangis di dalam hati kita buruk sangka. Muni dia hati kita ini, bicara dia hati kita. Terang ya riak dengan ini lagu hati kita sih bunyi. Ndek elak tande. Tetapi hati kita yang menggibah dia. Terang ya riak ini. Makanya Imam Ibnu Qudamah mengatakan ini gibah hati. Ya, gibah hati. Bukan sulit hati ini. La ilaha illallah. Jadi dengan hati kita berusaha berbuat baik. Dengan lisan kita berusaha berbuat baik. Ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Allah katakan wa qulu linnasi husna. Ucapkan kepada manusia ucapan yang baik. Ya. Dengan perbuatan apalagi kita berusaha berbuat baik. Dengan harta. Jadi dalam segala hal perintah berbuat baik ini. Cuman ulama kita menyebutkan jamaah sekalian, perintah berbuat baik ini ada dua. Ya.
Meskipun dia luas perintah berbuat baik ini, cuman dia lepas dari dua. Si pertama, taratan yakunul ihsanu wajiban. Terkadang perbuatan baik itu ada perbuatan baik yang wajib. Perbuatan baik si wajib hukumnya. Wa taratan yakunu mustahabban. Kadang ada perbuatan baik yang sebatas sunnah, dia sampai wajib. Ya. Simbe contoh perbuatan baik yang wajib ini. Sebelumnya jamaah sekalian, perbuatan baik si wajib ini adalah perbuatan baik yang kalau kita kerjakan, yang kalau tidak kita kerjakan dapat apa? Dosa. Ya, sing ngarnina wajib. Contoh kata para ulama, al-ihsanu ilal walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kita sebut dengan istilah bakti. Ya. Berarti lamun kita berbuat baik kepada kedua orang tua, apa jatuhnya? Dosa. Yang kita sebut dengan istilah nabi ini durhaka. Ya. Jadi ini wajib, berbuat baik kepada kedua orang tua wajib. Karena kalau kita tidak lakukan, dosa, durhaka. Ada ancamannya. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata 'aq. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka. Contoh jamaah sekalian, perbuatan baik yang wajib, perbuatan baik kepada anak dan istri. Ini wajib ini. Ya, ngumbe cara Anda berbuat baik kepada anak dan istri. Kasih mereka nafkah. Itu perbuatan baik yang wajib. Makanya di dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, kafa bil mar'i ithman, cukuplah seorang laki-laki dikatakan berdosa. Ya. Seorang laki-laki itu dikatakan berdosa cukup dengan satu alasan. Simbe alasan itu, an yudayyi'a man yaqut, ketika dia menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi, berdosa itu. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis tentang perangkap iblis, jaring iblis. Apa kata Imam Ibnul Jauzi? Di antara orang yang masuk ke dalam perangkap iblis adalah orang yang dia sholat tahajud di tengah malam. Sepanjang malam dia sholat tahajud. Sepanjang malam dia sholat tahajud. Kemudian di pagi hari dia tidak keluar mencari nafkah sampai anak istrinya kelaparan. Orang ini masuk perangkap iblis. Kenapa? Sholat tahajud apa hukumnya? Sunnah. Mencarikan anak istri nafkah? Wajib. Iya. Ndek gara-gara sholat tahajud sepanjang malam, kemudian anak istri tidak ini bahaya yang seperti ini. Ini dia al-ihsan al-wajib, perbuatan baik yang wajib. Ya, perbuatan baik yang wajib. Contoh perbuatan baik yang wajib jamaah sekalian, nyambung silaturrahim. Nyambung silaturrahim. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan ada ancamannya. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga qati', orang yang memutuskan silaturahim. Jadi intina ada perbuatan baik yang hukumnya Nabi wajib. Ada perbuatan baik yang hukumnya wajib. Termasuk juga jemaah sekalian, perbuatan baik di dalam pekerjaan ini wajib. Ya, perbuatan baik di dalam pekerjaan, terutama pekerjaan yang sifatnya kontrak. Namun dia jadi petani, ya, ada ke jam datama, ada jam masuk, sangka ada jam dah masuk, jam masuk, jam keluar, nggak ada. Cuman dalam pekerjaan yang sifatnya kontrak harus ihsan, harus berbuat baik, ya, harus berbuat baik.
Taib. Ida jadi dokter misalkan, ida jadi perawat, ida jadi guru, ida jadi seterusnya. Intinya siara ikatan napi ini kontrak, yang ada ikatan kontraknya. Ya. Jam masuknya sekian, jam pulangnya sekian. Taib. Kemudian yang kedua, ada perbuatan baik yang hukumnya sunnah. Seandainya pelungguh tidak lakukan, tidak jatuh dalam dosa, cuman dia kehilangan keutamaan yang besar. Mana contohnya? Sedekah. Sedekah ini wajib atau tidak? Sunnah. Ya, sunnah. Ya. Baik. Begitu pula ahli di dalam pekerjaan. Kalau tadi itu berbuat baik dalam pekerjaan, yang wajib itu berkaitan si kontrak. Termasuk yang dianjurkan jamaah sekalian, apapun pekerjaan Anda berusaha jadi dengan ahli di pekerjaan itu. Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Sesungguhnya Allah itu mencintai, Allah itu cinta, Allah itu senang, Allah itu demen apabila seseorang melakukan sebuah perbuatan, dia melakukannya dengan penuh ketekunan. Ida jadi tukang bangunan, dah tentu ahli tukang bangunan. Dende setengah-setengah, dende. Ya, pernah kita sampaikan, kata Ibnu Taimiyah, yang paling banyak merusak manusia ini adalah yang setengah-setengah ini. Itu yang paling banyak merusak manusia, terutama setengah dalam dua hal, kata Ibnu Taimiyah. Si pertama, setengah alim. Ini bahaya ini. Iya. Ndek na ustad lagu mustad. Iya. Ini sih bahaya. Ndek na ustad lagu mustad. Ini sih bahaya. Setengah alim ini. Yang kedua, setengah dokter, yang kita sebut dengan istilah dokter gadungan. Apa kata Ibnu Taimiyah? Hadza yufsidul adyan. Setengah alim merusak agama manusia. Wa hadza yufsidul abdan. Setengah dokter merusak badan manusia. Ini si paling luwih lalu nyedak ini. Ya. Si paling luwih lalu nyedak. Setengah alim dan setengah nabi dokter. Angkatlah mun dah jadi dokter, dah tentu dokter kan? Dah ahli dokter. Ya, kan susah kalau setengah dokter. Ya, pernah yang sampaikan kepada pelungguh, ada salah seorang jamaah kita korban setengah dokter ini. Ya, beliau cerita, tatkala beliau pergi ke Malaysia, mata beliau kena sama duri sawit. Mata beliau kena sama duri sawit. Langsung dibawa ke dokter. Tetapi yang dioperasi oleh dokter mata yang tidak kena. Ya. Mata sindek kena. Itu pun operasinya gagal. Buta beliau sekarang. Kan ini betul perkataan Ibnu Taimiyah ini. Nisfu tabib, kata beliau, setengah dokter, yufsidul abdan, merusak badan. Mata si kena duri ya ndek diobatin, sindek kena itu yang dioperasi. Kemudian operasinya kenapa? Gagal, buta jadinya. Baik. Jadi ini penting. Kalau memang ingin melakukan sesuatu, usahakan mungkin, jamaah sekalian. Mungkin ini maknanya dah berusaha jadi dengan ahli. Lek perkara dunia, apalagi perkara agama. Makanya Nabi SAW tatkala bangun Masjid Nabawi, rame-rame sahabat ini bangun Masjid Nabawi. Ya. Selapu ima berjauh. Ya. Yang ini ngambil luluh, Disebutkan dalam kitab sejarah, fakana dzalika la yu'jibun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak suka melihat itu. Semua tangan maju. Ya. Sini maju melester, Nabi tidak suka. Akhirnya ada seorang sahabat maju, kemudian sahabat ini berusaha melester,
bagus hasil plesterannya. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, berhenti kalian, kasih ini. Urusan dunia, apalagi urusan agama. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perbuatan baik di dalam segala hal. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Fa idza qataltum." Yang maaf sebelumnya juga ibu-ibu dah berusaha ahli yang dah lek pegawai anda, ibu-ibu lek pekerja anda. Dah ahli masak. Ya. Dende ida masak ai gosong. Dende ya. Toib. Ida masak mie jadi bubur. Jangan. Toib. Usahakan dia ini. Usahakan betul-betul ahli. Betul-betul ahli. Di dalam segala hal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa idza qataltum, apabila kalian membunuh, fa ahsinul qitlata, maka bunuh dengan cara yang baik. Apa maksudnya apabila kalian membunuh ini? Ulama mengatakan membunuh manusia ataupun membunuh hewan. La ilaha illallah. Kan membunuh manusia. Membunuh manusia yang boleh dibunuh, seperti pengajian kita sebelumnya. Kalau ada orang yang membunuh, dalam hukum Islam pembunuh ini diapakan? Dibunuh. Yang disebut dengan istilah hukum qisas. Ndek maksudnya hadis ini semati dengan yang penting bagus cara anda nyemati. Ndek. Ya. Bukan itu maksudnya. Ulama mengatakan kalau kalian membunuh orang yang dibolehkan oleh agama untuk dibunuh. Contohnya seperti tadi. Ada orang ngebunuh, maka dia dihukum bunuh. Qisas. Fa ahsinul qitlata, bunuh dengan cara yang baik. Bagaimana caranya dibunuh, jamaah sekalian? Dibunuh dengan cara yang baik. Biasanya tangannya ini diikat ke belakang. Ya. Dengan sigen hukum mati di dalam Islam. Ya, biasanya tangannya ini diikat ke belakang. Ulama mengatakan kenapa diikat ke belakang? Supaya urat lehernya ini kenceng. Ya, urat lehernya kenceng. Kemudian duduk tasyahud itu. Ya. Kemudian setelah itu baru dipenggal lehernya. Kenceng ini supaya ini. Ustadzun Al-Fadil Ustadz Sufyan pernah bercerita, beliau pernah melihat ada 7 pengedar narkoba di Saudi dihukum bunuh. Pituk-pituknya diikat gini. Kemudian tebas. Ya. Ini cara membunuh yang baik. Coba dah kita lihat sebagian negara ada orang yang di penjara yang akan dihukum bunuh, bagaimana caranya? Strum. Kan ada seperti itu. Hukuman strum. Tolok lihat kursi listrik, strum. Kan bega suwena sakitan ini di strum. Ya. Kadang sampai 10 menit dia mati. Ada yang disuntik mati. Suntik mati sampai sugul busa dari mulutnya. Belum tentu dia langsung mati. Ini di sebagian negara. Ya. Lagu lamun Islam, fa idza qataltum, kalau kalian ingin membunuh fa ahsinul qitlah, bunuh dengan cara yang baik. Bunuh dengan cara yang baik. Ini membunuh manusia yang diizinkan oleh agama. Ngeno yang dah jamaah sekalian, lamun dah membunuh binatang. Kanggo dah nyemati binatang. Kanggo terutama binatang si mengganggu. Hukum asalnya dah kanggo nyemati tedes. Tidak boleh membunuh semut, dilarang. Cuman ngombe tadahnya kalau semut ini dia yang mengganggu kita duluan. Setiap kali dah nolok nasi dah langsung ketutup nasi ini si semut no. Ida nolok pindang dah tamban dah berubah jadi semut. Ya. Apa-apa tolok dah ya langsung doang berubah jadi semut. Ini boleh tidak dibunuh? Boleh. Nabi SAW pernah melihat ada sarang semut
Yang dibakar, kata Nabi SAW, harusnya tidak dibunuh dengan cara dibakar. Dia bakar dia, jangan. Ya. Begitu pula dengan tikus, kalau dia mengganggu boleh dibunuh, tapi bunuh dengan cara yang baik, jangan dibakar, jangan dicincang. Ya. Semati-semati wah, jangan dicincang. Dan luar biasa agama Islam ini. Kemudian beliau mengatakan, wa idza dzabhtum, kalau kalian menyembelih, lamun dah nyembelih, fa ahsinu dzibhata, sembelih dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, tajamkan pedangnya, dasak ladik dah sampai merang. Wal yurih dzabihatahu, buat nyaman hewan sembelihannya. Ulama kita menyebutkan, jemaah sekalian, di antara perbuatan baik tatkala nyembelih, si pertama ngombe cara anta berbuat baik kepada hewan sembelihan. Yang pertama adalah ar-rifqu biha, lembut kepada hewan kurban atau hewan sembelihan. Fala yasra'uha bi'unfin. Nah, sang ini masih perlu kita belajar kayaknya ini. Jangan dia jatuhkan hewan itu dengan kasar. Baik, terutama pas korban ini. Kadang sekek sampai 20 pekokan lawan deh. Subhanallah. Ya lelah juluk sampai ini, bahkan arak sampai si polak naina, arak sampai pernah tiang ngelihat, jamaah sekalian, pernah tiang ngelihat pas korban sampai lepas tanduknya sapi itu. Lepas tanduknya sapi itu. Ya. Makanya perlu kita belajar bagaimana cara menjatuhkannya. Fala yasra'uha bi'unf. Ya. Kemudian juga wala yajurruha lituzbah bi'unf. Jangan diseret, jangan ditarik setelah jatuh. Seret-seret, ditarik-tarik, jangan. Kemudian di antaranya juga bi'ihdadil alah, asah ladik dah. Ya, asah ladik ini, pisau ini. Dan ulama mengatakan ketika mengasahnya itu jangan di depan dia. Ya, kita gen nyembelih bembek lek julun bembek no tengasa. Ya mati bejulu bembek ini, apanya yang mati mentalnya. Target bejulu. La ilaha illallah. Kita juga perlu memperhatikan peri kehewanan ini. Ndek na peri kemanusiaan saja, peri kehewanan juga butuh kita perhatikan. Nabi SAW, Nabi Inta pernah beliau melihat seorang laki-laki adja'asyatan. Laki-laki ini dia tidurkan kambingnya. Tindoangna bembek nu. Yuridu an yadhbahaha, dia ingin menyembelihnya, kambingnya ditidurkan. Wa huwa yahuddu syafratahu, kemudian dia mengasah ladiknya itu di depan bembek yang tidur itu. Liu doang bembek ini. Sang lamun tau rukat, sang rukat yang akan mai angan nape. Apa kata Nabi SAW? Nabi marah melihat orang itu sambil mengatakan, aturidu antumitaha mautatayn, apakah engkau ingin membunuhnya 2 kali? Baik. Subhanallah, indah Islam ini. Ya. Kemudian juga jemaah sekalian, di antara perbuatan baik adalah watarkuha ila antabruda. Kalau sudah disembelih, tunggu dulu sampai betul-betul mati. Kadang arak dengan nyembelih manuk masih bergerak, manuknya langsung dicelupkan ke air beneng itu. Ada untuk diperus apanya? Bulunya itu. Ndek mana mati manuknya lagu wah selemang li dalam air si panas. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Munawi. Al-Imam Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir, ketika beliau menjelaskan hadis ini, bagaimana cara berbuat baik kepada sembelihan, wa tarkuha ila antabruda, tunggu dulu sampai betul-betul mati. Ndek nak bergerak sama sekali, sudah baru setelah itu. Ya, baru setelah itu.
Pas ngorban bembe no masih rusik naena lagu wah mulai ngulitin nih. Ini semuanya bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Baik, itu dia para jamaah sekalian keindahan agama Islam. Jadi agama Islam ini menyuruh kita berbuat baik di dalam segala hal. Alhamdulillah kita masih ada waktu. Kita masuk ke dalam hadis yang ke-18. Jadi hadis 17 ini intinya berbuat baik di dalam segala hal. Baik. Kita masuk hadis 18. An Abi Dzarr Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Abu Dzarr. Abu Dzarr nama aslinya Jundub bin Junadah. Dan dari Muadz bin Jabal, jadi dua sahabat meriwayatkan hadis ini. Si pertama Abu Dzarr Jundub bin Junadah, si kedua Muadz bin Jabal. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Si kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi, ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk. Si ketelu, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasan. Jemaah sekalian, dalam hadis ini subhanallah, ulama mengatakan siapa yang menjalankan kandungan hadis ini, maka selapu hubungannya di dunia akan baik. Hubungan semama senina, hubungan bertetangga, hubungan bersaudara, hubungan anak dengan orang tua, hubungan semuanya akan baik kalau menjalankan hadis ini. Telu nasihat Nabi dalam hadis ini jemaah sekalian. Nasihat si pertama, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Maksudnya apa? Maksudnya bertakwa kepada Allah ini? Takut kepada Allah. Taib. Yang tiang tanyakan, Nabi makna takwa kepada Allah. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Taib. Yang dimaksud takwa itu jemaah sekalian, takwa kepada Allah, perbaiki hubungan dengan Allah. Ini nasihat Nabi si pertama, periki hubungan anda kanca Allah. Ya. Lamun bagus hubungan anda kanca Allah, bagus hubungan anda kanca selapu manusia. Kenapa? Ulama salaf dahulu mengatakan apa? Man aslaha ma bainahu wa bainallah. Siapa yang memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Allah akan perbaiki hubungan antara dia dengan sesama manusia. Angka ida si jari semama perike hubungan anda kanca Allah. Ida si jari senina perike hubungan anda kanca Allah. Otomatis hubungan anda semama senina bagus. Lamunita girang beswale dalam rumah tangga sang masyara hubungan anda kanca Allah nyaman bagus kan? Kenapa? Nabi SAW sendiri yang mengatakan yang merusak hubungan itu adalah dosa. Baik. Jadi ini nasihat si pertama, periki hubungan anda kanca Allah. Ya. Perbaiki hubungan dengan Allah. Insya Allah akan baik hubungan kita dengan sama manusia. Kemudian nasihat yang kedua, yang singkat saja supaya selesai hadis ini. Iringi perbuatan baik, buruk dengan perbuatan baik.
Maksudnya Nabi, jamaah sekalian, kalau melakukan perbuatan buruk segera bertaubat. Baik. Atau kita azan dulu ya. Kita azan dulu, nanti selesai azan kita lanjutkan sedikit. Tidak ada azan. Kita azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para jemaah sekalian yang nyandang izin sedikit untuk melanjutkan hadis ini sebentar saja. Jadi Nabi SAW mengatakan nasihat si pertama,
perike hubungan anda kanca Allah dimanapun sida berada, dimanapun kita berada. Itu yang disebut dengan takwa. Si kedua, iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan menghapuskannya. Selapu kita berbuat kesalahan, maka cara si pertama si wajib adalah bertaubat. Wajib bertaubat. Kemudian ulama mengatakan kesempurnaan taubat seseorang, lamun damele taubat da sempurna, lakukan perbuatan baik setelah bertaubat itu. Terutama perbuatan baik yang sejenis atau yang mirip dengan perbuatan buruk itu. Yang ulangi. Si wajib bertaubat, itu yang wajib bertaubat. Tetapi kesempurnaan taubat jamaah sekalian setelah taubat adalah lakukan perbuatan baik terutama yang sejenis dengan perbuatan buruk. Contoh, dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Wasiyatus Sughra. Kalau ada orang dia berbuat riba, ya sering gawe riba. Riba ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan harta. Setelah dia tahu riba itu haram, taubat, dia berhenti dia riba. Maka setelah dia taubat, ulama mengatakan dia perbanyak bersedekah, berbuat baik pakai harta, sebagaimana dia dulu berbuat dosa di dalam harta. Paham pelunggu ini? Baik. Ini kesempurnaan taubat. Kesempurnaan taubat. Kalau dia berbuat dosa dalam harta, kemudian dia taubat, maka nanti dia perbanyak ibadah dengan harta. Itu caranya. Ya, caranya. Contoh lain, kalau misalkan kita sering gibah. Gibah ini dosa apa? Iya, dosa besar. Cuman dosa apa? Dosa lisan, dosa mulut. Kemudian setelah dia tahu ternyata gibah haram, nanti dia perbanyak ibadah pakai lisan, baca Quran, zikir, doakan orang yang pernah dia gibah. Doakan, sering-sering mendoakan dia. Itu sempurnanya taubatnya. Karena banyak orang bertanya, Ustaz, kalau kita menggibah orang, apakah perlu kita minta maaf? Perlu kita ngendang maaf dengan sing gibah teh? Imam Ibnu Katsir mengatakan tergantung. Ya, dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir mengatakan tergantung. Kalau orang yang dia gibah itu, tidak tahu dia menggibahnya, dengan sing gibah tan dia tahu itang gibah ya, maka di sini jangan minta maaf. Jangan minta maaf. Cukup perbanyak doakan kebaikan untuk orang itu. Karena lamun ngendang maaf, wah tiang gibah ida sang besual ida malik. Seke parah dia. Semakin parah dia, makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan kalau orang yang dia gibah itu belum tahu, lebih baik jangan minta maaf. Jangan minta maaf. Bagaimana terus jalan keluarnya? Perbanyak doakan kebaikan untuk orang itu. Perbanyak doakan kebaikan untuk orang itu. Tetapi kalau yang dia gibah itu sudah tahu, naidang gibah ya, maka tidak ada jalan lain kecuali minta maaf. Enggak ada jalan lain kecuali harus minta maaf. Ya. Taib. Kemudian nasihat yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Dan ingat kaedahnu jamaah sekalian, kama tadinu tudan, sebagaimana kita berbuat seperti itu orang akan memperlakukan kita. Ya. Bagus akhlak talik batur, insyaallah bagus akhlak batur kita. Tetapi kalau buruk akhlak kita kepada orang, maka bisa jadi orang juga akan berakhlak buruk kepada kita. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan ingat, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, berikan saya wasiat ya Rasulullah. Yang tutup dengan ini, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ingin masuk surga dan dijauhkan dari neraka, maka dia perhatikan dua hal. Si pertama, dia berusaha untuk mati dalam keadaan beriman, bertauhid. Si kedua,
dia berusaha mati dalam keadaan berada di dalam akhlak yang dia ingin orang lain berakhlak kepada dia seperti itu. Nabi maksudnya ini berarti dia meninggal dunia di dalam akhlak yang baik. Dia ingin orang lain juga berakhlak baik kepada dia seperti itu. Ya. Dia jaga si dua ini. Si pertama Nabi mengatakan damati di atas tauhid, si kedua damati di atas akhlak. Makanya sering tiang sampaikan nasihat dari Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beliau mengatakan dende da pisah antara akidah dan akhlak. Ini satu paket ini. Sekek paket akidah dan akhlak ini satu paket. Ya. Wallahu taala a'la wa alam. Yang maaf atas segala kurangan tiang sampaikan secara singkat saja. Wallahu taala a'la wa alam. Ya. Ya, enggak ada pertanyaan, Mami? Silakan. Nggih. Paling bahagia manusia di dunia ini dengan ikut ilmu syar'i. Hadis kan ini. Taib. Ndek na ayat Al-Qur'an, ndek na hadis endah ini. Iya. Ndek na ayat Al-Qur'an, ndek na hadis. Ya. Wallahu a'lam. Di dalam hadis-hadis tentang nuntut ilmu tidak ada yang mengatakan siapa yang nuntut ilmu maka dia akan jadi orang paling bahagia. Ucapan ulama ini. Siara hadisnya sai nuntut ilmu maka dimudahkan baginya jalan menuju surga. Sai nuntut ilmu maka penduduk langit, penduduk bumi sampai ikan beristighfar ngendengang dia ampun. Itu siada hadisnya. Sai nuntut ilmu malaikat menaungi dia. Apa bahasa ente menaungi ini? Memayungi dia. Ya, dibuat bau dia oleh malaikat. Sai nuntut ilmu Allah naikkan derajatnya. Lagu ndek nara hadis ngana sai nuntut ilmu dia akan jadi manusia paling bahagia. Maknanya betul ini, maknanya cuma ndek na hadis, ndek na ayat Al-Qur'an. Ya. Simbe ngarna ilmu syar'i ba ilmu agama, no ilmu syar'i. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nggih. La ilaha illallah. Ita nyumbeli manuk selai bau ke sekali tangucapang bismillah. Tergantung. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tergantung. Kalau pelungguh nyembeli ngadu mesin. Jadi misalkan ada mesin si muter no. Jari manuk no ya leka sendiri. Wah dan kita mesin singene ke? Ngombe cara tiang menjelaskan ini. Jadi arah mesin ini dia muter, ada ditekan tombolnya tek muter dia. Kemudian ayam ini ditidurkan, ayamnya tidur, jejerang ayam ini dijajarkan. Kemudian leka tret langsung alat itu jadi satu. Di doang kita alatnya ke? Bersusah tiang jelaskan ini. Kalau seperti ini kata Syekh Ibnu Utsaimin cukup satu kali bismillahnya tatkala Anda nekan tombol alat no bismillah. Tatkala Anda nekan tombol alat bismillah. Muter alatnya kemudian ayamnya jalan langsung seret. Iya. Itu dia. Tetapi kalau nyembelihnya pakai pisau sekik-sekik maka setiap ayam satu bismillah. Iya, bismillah. Bismillah. Dendek kayak sekali. Ya. Bismillah. Selain itu sekek halal 24 bangki. 24 bangki. Taib. Jelas nih Mami? Taib. Lamun dah ngadu alat dia jalan sendiri. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan cukup pas neken tombolnya bismillah. Mereka taib. Karena hitungannya satu itu sekali jamak dia leka. Ya. Lagu lamun dah ngadu toba atau silet besekik manuk dia dah bau. Selain manak ngetik toba. Ya. Oleh karena itu setiap satu ayam satu bismillah. Wallahu taala a'la wa alam. Biasanya kita kalau
Nggih, nggih. Nggih. Nah, sepertinya sapi itu kita perkosa lah dia. La ilaha illallah bandi. Nah, jadi apa bolehkah ini jalan keluarnya? Kita bius dulu sapi itu supaya sapi itu enak, dia kan tidak mengalami lelah kesakitan sebelum didorong. Baik. Kita bius dulu dia, Pak. Bius dulu. Ya, dan supaya dia talak. La ilaha illallah. Pulang berlecak-lecak. Wallahu alam dek tiang tahu iya jawabannya ini. Coba deh berketuan le Ustaz silain. Jadi bius dah juluk sampi no, antik ndek dah repot belencangnya. Bius suntik bius ya palang sendiri ngene. Kemudian karing dah coba deh ketuan le Ustaz tak. Ustaz Mizan ke atau Ustaz Sofyan atau Ustaz Falihin dan yang lain. Dek tiang tahu ya ini. Wallahu alam. Wallahu alam. Baik. Sila. Nggih. Nggih. Dan juga kita sering marah dalam hati, sering kecewa niki. Tetapi tidak kita ucapkan niki berdosa kita niki. Baik. Mana yang ada dalilnya mengatakan itu dosa, itu yang berdosa. Ya. Ndekna selapu ucapan ati itu dosa, tidak. Kenapa? Nabi SAW bersabda, Innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam tatakallam biha au ta'mal. Allah Subhanahu wa taala memaafkan ucapan hati dari umatku. Allah maafkan ucapan hati umatku malam tatakallam biha, selama dia tidak ucapkan pakai lisan, au ta'mal, atau selama dia belum lakukan. Allah maafkan. Tetapi tidak semua ucapan hati yang Allah maafkan, termasuk su'uzan ini karena arah hadis khusus. Nabi SAW mengatakan, iyyakum wadzan, waspada dari su'uzan. Kenapa? Fa inna dhanna akdzabul hadis, karena su'uzan itu adalah ucapan paling dusta, maksudnya ucapan hati. Makanya tiang katakan, mana yang disebut dosa oleh dalil itu sudah yang dosa. Dia selapu. Dia selapu. Kenapa? Karena sebelum diucapkan belum ada hukumnya. Contoh arak dengan dalam hatinya, di dalam hatinya dia ucapkan talak kepada istrinya, jatuh talak tidak? Tidak. Ya. Bahkan dalam hatinya dia mengatakan jatuh talak sampai telu misalkan, tidak jatuh. Tidak jatuh. Ya. Jadi mana yang disebutkan oleh dalil itu sudah. Wallahu taala a'la wa alam. Baik, sudah tidak ada ya? Terakhir kah? Nggih. Baik. Debada kita julu ngombe kondisi darurat no? La ilaha illallah, seperti itu. Baik, hanya dengan api dia bisa terbunuh. Baik. Tetap dia kanggo. Lamun nabau je dekadu si lain. Syekh bin Baz ketika beliau ditanya, boleh tidak membunuh al-hasyarat? Singarninna hasyarat ini termasuk gegeti, termasuk tawon, termasuk serangga. Arti hasyarat ini binatang serangga. Boleh tidak? Kata beliau, boleh kalau menyakiti. Wajtani bin nar, jauhi api. Gunakan al-mubidat, obat-obat si lain. Dah semprot ya juluk ngadu obat ya si lain bau ya dah semprot ngadu bius mara ongkat bapak si bro no semprot ngadu bius sang nepalang tawon ini ya atau obat si lain, yang penting dende api, yang penting dende api ya. Wallahu taala a'la. Kalau asapnya tidak masalah, apinya ya. Makanya sebagian ulama mengatakan kanggo kita nyemati berangkat ngadu raket listrik. Raket listrik itu apakah boleh? Itu bukan api, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Itu bukan api. Ya. Api itu jelas api. Lamun itu dikejutin dia. Dibuat terkejut. Darak dengan ngerokok ngadu raket listrik. Ndek napi soalnya ini, ndek napi. Ya beda api kan cara raket listrik.
Makanya Syekh Ibnu Utsaimin beliau mengatakan tidak masalah. Baik. Jelas nih Mami? Wallahu taala alam. Satu lagi. La ilaha illallah. Iya. Ada orang tersangka membunuh, dibunuh rame-rame gitu. La ilaha illallah. Ya, apakah dosa membunuhnya itu sudah terhapus ataukah tidak? Yang dijelaskan oleh para ulama itu, yang menghapuskan dosa adalah hukum had. Hukum had. Orang yang membunuh maka dibunuh. Cuman hukum had ini pemerintah yang menerapkannya. Pemerintah. Makanya Umar ibnul Khattab ketika mendengar kabar penduduk Irak, satu kota di Irak itu mereka membunuh seseorang. Apa kata Umar ibnul Khattab? Saya akan mengkisos seandainya selaput penduduk Irak yang berkumpul membunuhnya, saya akan kisos semua penduduk Irak, katanya. Jadi memang ini sering kita ingatkan, dendek main hakim sendiri. Dendek main hakim sendiri. Terkadang kita main hakim itu pada sesuatu yang tidak sangat pantas sekali. Arak dengan ya maling kepeng di masjid, kotak amal masjid dicuri, ketangkep, la ilallah, dibakar hidup-hidup. Dosa dia mencuri kotak amal itu masih jauh lebih kecil ketimbang dosa kita yang membunuhnya, apalagi dengan cara dibakar. Cuman sebagian orang mengedepankan perasaan kadang. Kotak masjid yang dia paling ini katanya. Makanya semati ya, itu katanya perasaan yang dipakai bukan dalil. Dinding main hakim sendiri. Semua hukum dalam Islam itu yang menerapkannya saya pemerintah. Yang menerapkannya pemerintah supaya aman, ya. Adapun masalah dosanya apakah terhapus orang tersebut, mudah-mudahan dengan itu. Wallahu taala a'la wa alam. Nyandang maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.